Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pusaka peninggalan Sunan Kalijaga. Siapa yang tidak mengenal Sunan Kalijaga, seorang tokoh wali songo yang dikenal sebagai wali yang lekat dengan muslim di Pulau Jawa. Kala itu Sunan Kalijaga mampu memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Sunan Kalijaga hidup diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Ia lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban, Majapahit, dan meninggal pada tahun 1513 di Kadilangu, Demak. Di balik itu semua, sosok Sunan Kalijaga sangat erat kaitannya dengan keberadaan Nyi Roro Kidul. Ada yang menyebut bahwa Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul memiliki hubungan khusus. Namun, Sunan Kalijaga dikenal dengan dakwah penyebaran agama Islam di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang menggunakan metode cerdik dalam menyebarkan akidah. Sunan Kalijaga memakai wayang kulit dan kesenian untuk menarik umat yang saat itu memeluk agama Hindu. Ia juga dikenal karena karomah dan ilmu batin yang cukup tinggi. Tak heran jika banyak peninggalan pusaka yang masih dianggap sakti hingga kini. Inilah peninggalan pusaka Sunan Kalijaga yang disebut sakti dan masih ada hingga kini. Yang pertama, Rompi Ontokusumo. Sunan Kalijaga mendapatkan petunjuk mengalahkan Nyi Roro Kidul. Kemudian Sunan Kalijaga menghatamkan Al-Quran di Masjid Demak yang disaksikan beberapa wali songo. Ceritanya, pada subuh setelah melakukan sholat, para wali menemukan kulit kambing pada kemis legi. Kulit kambing tersebut dibuat menjadi rompi Ontokusumo. Para wali heran karena kulit kambing memancarkan cahaya dari dalam. Sampai saat ini, rompi Ontokusumo masih tersimpan di Kadilangu, Demak. Setiap Idul Adha, rompi Ontokusumo dibersihkan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, keris Kiai Carubuk. Masyarakat dahulu mempercayai benda-benda pusaka. Salah satunya keris milik Sunan Kalijaga. Keris milik Sunan Kalijaga dinamai keris Kiai Carubuk. Keris ini dibuat oleh Empu Supamandrangi yang merupakan sahabat dari Sunan Kalijaga. Keris ini dibuat dari sebiji besi yang besarnya setara dengan biji asap. Sejarahnya, keris Kiai Carubuk mengalahkan kesaktian dari keris setan kober milik Aryo Penangsang yang kala itu terjadi pemberontakan di Mataram. Kemudian selanjutnya, api abadi Merapen. Api abadi Merapen sampai saat ini masih terus menyala di daerah Merapen, Jawa Tengah. Api abadi Merapen pertama kali ditemukan oleh Sunan Kalijaga saat menancapkan tongkatnya ke tanah dalam perjalanan dakwah menyebarkan agama Islam, yang kemudian menimbulkan gas yang akhirnya menjadi lubang api dengan diameter 1,5 meter. Api abadi Merapen sempat padam pada 2011 lalu, tapi kembali ada setelah 6 bulan kemudian. Yang selanjutnya, Batu Bobot. Batu Bobot berdekatan dengan api abadi Merapen. Batu Bobot merupakan landasan keris Kiai Carubuk yang dipesan oleh Sunan Kalijaga. Adapun alasan batu ini ditinggalkan karena beratnya yang luar biasa dan tidak mungkin dibawa ke berbagai daerah untuk berdakwah. Konon, menurut keterangan penduduk setempat, barang siapa yang bisa mengangkat batu itu dalam kondisi hidup, maka apa yang dia minta akan bisa terkabulkan. Batu itu kini berada di sebuah bangunan dan terkunci rapat. Para pengunjung yang ingin melihat batu itu hanya bisa mengintip dari luar kaca yang melindunginya. Kemudian yang selanjutnya, Sumur Keramat Jolotundo. Sumur ini lokasinya dekat dengan makam Sunan Kalijaga, tepatnya di depan Masjid Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak. Sumur Jolotundo
merupakan peninggalan Sunan Kalijaga yang sampai saat ini masih didatangi oleh warga. Sumur ini sejarahnya adalah bekas di mana Sunan Kalijaga meninggalkan jalannya ketika ia mencari sumber air yang digunakan untuk wudhu para wali. Sumur Jolotundo disebut juga sebagai Zam-Zam Demak. Konon sumur ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Syaratnya sebelum minum airnya, orang tersebut harus membaca bismillah terlebih dahulu. Peninggalan Sunan Kalijaga yang lainnya adalah Wayang. Sunan Kalijaga sangat dikenal oleh masyarakat sebagai pedalang yang handal. Beliau bisa mendalang dengan sangat baik. Saat beliau mendalang tersebut, disisipkanlah unsur-unsur serta ajaran Islami. Jadi secara tidak langsung, masyarakat akan mulai mengetahui tentang ajaran Islam melalui pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga. Masyarakat Jawa yang pada masa itu sangat menyukai wayang, akhirnya berbondong-bondong untuk datang menonton pertunjukan wayang dari Sunan Kalijaga. Banyak penonton yang datang untuk menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijaga. Tidak hanya karena beliau mahir dalam mendalang, tetapi juga karena tiket masuknya ini gratis, alias tidak dipungut biaya seperser pun. Hal ini yang membuat semua kalangan masyarakat, terutama kalangan bawah pun bisa menikmati pertunjukan wayang sebagai hiburan tanpa perlu membayar. Tapi ada syarat yang diperlakukan oleh Sunan Kalijaga bagi orang-orang yang ingin menonton pertunjukan wayang, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuk. Tentu tidak mudah bagi masyarakat Jawa yang pada saat itu menganut animisme untuk menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, supaya masyarakat Jawa bisa menerima secara pelan-pelan agama Islam, Sunan Kalijaga pun memadukan naskah kuno dengan ajaran agama Islam sebagai pertunjukan wayang. Naskah kuno yang dipentaskan seperti lakon Dewa Ruci, layang Kalimosodo, lakon Petruk menjadi raja, dan lain sebagainya. Nanti di dalamnya akan disisipkan ajaran-ajaran kebaikan dari Islam. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menambahkan karakter-karakter baru yang hingga saat ini masih sangat populer, seperti Semar, Bagong, Petro, dan Gareng. Ternyata tidak hanya menggunakan wayang dalam berdakwah, Sunan Kalijaga juga menggunakan jenis kesenian lainnya seperti tembang. Beberapa tembang ternama yang masih sering dinyanyikan oleh masyarakat Jawa adalah Lir Ilir,